Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lima 50 rumah di Lebak rusak akibat pergerakan tanah. Remblong, truk bermuatan gula tabrak minibus di Jalan Raya Serang, Jakarta. Libur Natal dan Tahun Baru, tingkat hunian hotel di Anyer meningkat. Kecelakaan kembali terjadi di Jalan Raya Serang, Jakarta. Kali ini kecelakaan yang melibatkan truk bermuatan gula dan kendaraan minibus terjadi di Desa Citawa, Desa Nambo, Kabupaten Serang. Kecelakaan terjadi pada dini hari saat jalan sepi. Akibat kecelakaan tersebut, 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan. Bahkan sopir minibus juga mengalami luka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kejadian bermula saat truk kontainer bermuatan gula melaju dari arah Serang menuju Cikande. Ketika sampai di lokasi kejadian, truk yang dikemudikan Sunaria mengalami masalah pada bagian rem. Laju truk yang tidak terkendali menyebabkan truk menabrak minibus yang melaju dari arah berlawanan. Kronologisnya kendaraan Toyota Avanza dari arah Jakarta menuju Serang hendak pulang dan tiba-tiba mobil kontainer yang dari arah Serang menuju Jakarta hilang menghindari kendaraan yang di depan dan membuang ke arah sebelah kanan. Ternyata remnya anginnya sudah tidak ada, akhirnya terjadilah tabrak depan. Itu antara mobil apa itu? Antara kontainer dan kendaraan Toyota Avanza. Kedua kendaraan dan sopir truk kontainer langsung dibawa ke Polres. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Serang. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Lebak ramai dikunjungi wisatawan saat libur Natal dan Tahun Baru. Salah satunya Gua Maria Bukit Kanada yang berada di Desa Jatimulya, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Gua Maria Bukit Kanada dibangun tahun 1988 atas inisiatif umat Katolik Paroki Rangkas Bitung untuk memperingati Tahun Maria dan sebagai tempat ziarah. Tempat ini menjadi lokasi ziarah bagi umat Nasrani pertama di Banten dan kini menjadi destinasi religi populer dengan fasilitas yang terus berkembang. Bukit Kanada sendiri diambil sebagai singkatan tempat lokasi yakni Bunda Kita Kampung Narimbang Dalam. Lokasi ini berada di tempat yang masih asri, sejuk dan hening yang ditumbuhi pohon besar dengan dikelilingi area hutan sehingga menciptakan rasa nyaman saat beribadah. Sebelum berdoa, peziarah baik pribadi maupun kelompok akan melakukan perjalanan salib melalui rute yang sudah disiapkan. Ada 2 pilihan, rute panjang atau rute pendek. Rute panjang memerlukan estimasi waktu sekitar 35 sampai 45 menit perjalanan dan rute pendek estimasi waktu hanya 10 menit. Walaupun melewati area hutan, peziarah tidak perlu takut karena jalan sudah dipasangi paving block. Selain itu, banyak para penjaga yang selalu berada di lokasi untuk mengarahkan setiap peziarah. Untuk mencapai lokasi Gua Maria Bukit Kanada, peziarah bisa menggunakan kendaraan umum dari stasiun Rangkas Bitung. Dimulai dari tahun 1987, itu Bapak Suci Paus Yohanes Paulus II itu menyerukan bahwa tahun tersebut adalah tahun Maria. Nah, atas dasar seruan tersebut, maka terinspirasilah umat di Paroki Santa Maria Tak Bernardo Rangkas Bitung untuk mendirikan Gua Maria sebagai bentuk inspirasi, sebagai bentuk
kecintaan kepada Bunda Maria. Tidak hanya dari Banten, banyak pengunjung berasal dari luar wilayah seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sebenarnya tujuannya ya, ini kan tahun jubilium, tahun pembebasan, Mas. Tahun rahmat. Dan bagi kami berharap bahwa dalam tahun rahmat ini kami mendapat rahmat pembebasan sekaligus bisa terkabul dari segala harapan yang kami punya. Sambil beristirahat setelah berziarah dan berwisata, para peziarah juga dapat menikmati lokasi agrowisata mulai dari kebun anggrek, taman bunga, budidaya ikan dan kuliner khas Lebak yang disediakan oleh pengelola objek wisata religi Gua Maria Bukit, Kanada. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Kawasan wisata Pantai Anyer masih menjadi destinasi wisata bagi warga untuk menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru. Pada libur Nataru kali ini, jumlah wisatawan juga dipastikan akan meningkat. Bahkan sejumlah hotel dan villa di sepanjang Pantai Anyer hingga Cinangka, Kabupaten Serang, mengalami peningkatan pesanan. Untuk pemesanan hotel menjelang Tahun Baru hingga kini terus berjalan dan saat ini berada di angka 50%. Pihak Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia optimis jumlah tersebut akan terus meningkat pada momen Tahun Baru. Pihak PHRI juga menegaskan bahwa kondisi keamanan dan kebencanaan di kawasan Anyer dalam keadaan aman. Berdasarkan pernyataan pemerintah daerah, BMKG dan Badan Vulkanologi, status anak Gunung Krakatau masih pada level 2 dan tidak menunjukkan aktivitas berbahaya. Ya, alhamdulillah untuk periode 2025 ini, khususnya Natal dulu ya saya bahas, itu okupansi sangat bagus. Mulai dari tanggal 24 kemarin sampai besok ya, itu okupansi rata-rata di hotel wilayah Anyer ini sudah 70 sampai 100%. Ada beberapa hotel yang menyatakan 100%, tapi rata-rata mungkin di 70-80%. Kalau untuk tahun baru sendiri, biasanya memang setelah Natal baru banyak bookingan. Jadi masih di 50%-an sih kalau untuk tahun baru. Untuk menarik wisatawan, pihak hotel di Anyer menyiapkan berbagai promo dan paket akhir tahun. Mulai dari acara makan malam khusus, hiburan musik, hingga pertunjukan dan berbagai event. Ariel Maranus melaporkan dari Kabupaten Serang.